Oke. Oke, welcome back to Mister Gawang Podcast season 4 episode 1. Kemana kita selama ini? Kangen banget sumpah. Masih sama gua Bayu, ada Bang Erik dari FPL Rangers, ada Mbah FPL, dan ada Kang Himawan. Ini seorang Jawa tadi panggil Kang. Ini pertanyaan besar juga nih, kemana FPL Cisewu selama ini? Karena pas gua search kagak ada ternyata. Eh, Dihack, masa dihack sih? Gimana? Enggak sih. Bang Erik dulu nih, Bang Erik. Bang Erik, gimana Bang Erik Apa? kabarnya? Kabarnya Kabar gimana? sehat. Ini gue lagi agak ngantuk. Tadi pagi gue vaksin cuy. Ngantuk-ngantuk gini nggak jelas. Apa? Ini, Oh, AstraZeneca? iya, Z. Oh, AZ. Gue soalnya udah 2 kali. Lu udah 2 kali juga berarti? Iya, tadi yang kedua. Sampai rumah anjing lemes banget nih ngantuk. Yang penting kita semua sehat ya. Mbah, gimana Mbah kabarnya Mbah? Surabaya? Sehat. Habis vaksin juga bulan lalu. Gak penting. Oh, Sinovac berarti? Sinovac juga? Nggak vaksin. Sibuk vaksin ya. Nggak apa-apa lah. Kita kan sebagai apa ya, warga negara yang baik ya. Disuruh vaksin ya udah vaksin aja. Gitu. Apalagi sering beraktivitas. Nah, sekarang tanya sama Kang Cis nih atau Mas Himawan. Gimana Mas lu? Kabarnya Mas? Gila lu. Alhamdulillah baik-baik aja. Ya, sebenarnya akunnya memang dinonaktifkan sih. Jadi ya udahlah, fokus di Mister Gawang aja. Kalau ini cari-cari info FPL ya pakai akun pribadi cukup lah. Berarti follow lagi tuh berarti. Kalau nge-search doang kan nggak enak gitu. Enggak, sekarang kan di Twitter enak. Kita tinggal follow topics aja. Follow Betul. topics. Oh iya. Fantasi Premier League udah keluar semua. Jadi nggak perlu banyak follow juga. Oh iya. Bisa juga sih. Ini apa? Strategi juga nih. Udah lama banget ya kita nggak ngobrol kayak gini ya. Udah beberapa bulan ya ternyata ya dari mulai menjelang akhir musim lalu sampai ini udah game week ke-4 ya. Udah sebulan kurang lebih berarti ya. Nih, tadi dulu Kenapa nih. sih? Apa? Padahal waktu tengah musim kemarin nih, waktu kita ngadain acara lumayan tuh ya, yang rame-rame, kita sempat berencana tuh ya untuk di awal musim atau akhir musim kita bikin lagi yang kayak gitu kan. Days out. FPL Days out. Yoi, FPL Days out. Oh iya tuh, namanya itu tuh. Iya, rencananya kan kita awal musim deh sebelum mulai atau akhir musim ya. Ya lewat aja. Ya, PPKM lah. PPKM. Iya, tiba-tiba PPKM lah, apalah. Kayak emang lockdown ya ternyata. Kita ada dampak lockdown juga ya. Iya, walaupun kita dari rumah semua, cuman emang kayaknya pikirannya lagi nggak di situ aja gitu kan. Lebih sibuk mikirin ya begituan lah. Pandemi yang jadinya ya sudah, nguap. Sebenarnya ya, ini apa? Mungkin musim ini bisa kita bikin lah. Iya, bisa. Insya Allah bisa. Sedih juga sih sebenarnya sih ada beberapa rekan konten kreator juga yang sering bahas FPL juga yang akhirnya memutuskan buat bukan vakum ya, tapi emang udah nggak eksis lagi gitu. Terus ada yang dulu tahun lalu sempat bareng-bareng kita juga, tapi sekarang belum bergeliat lagi nih. Nah, semoga dengan comeback-nya kita teman-teman yang lain masih semangat ya, apalagi banyak yang baru-baru juga kan gitu. Itu bikin lebih semangat lagi gitu, karena ya again gitu, semakin banyak perspektif, semakin banyak pandangan, ya FPL ini makin seru gitu. Jadi nggak cuma pandangan 1, 2, 3, sebanyak-banyaknya malah semakin seru gitu, karena ya serunya FPL di situ gitu. Kita nggak enak aja gitu kalau main sendirian gitu kan. Cuman mungkin kenapa? Ini nggak ya? Lo ngerasain agak-agak burnout nggak sih? Kita udah berapa musim sih? 4 musim ya? Ini bikin konten mulu lah bareng gitu. Gue sih kemarin lumayan agak ngerasa capek gitu, males gitu ya.
Terus tiba-tiba setelah ngejalanin 3 game week tanpa ngobrol-ngobrol, tanpa nenggak racun dengan secara sadar gitu ya, lama-lama iya kangen juga. Akhirnya ujung-ujungnya bikin lagi aja. Sebenarnya itu sempat gue singgung-singgung juga kan Bang gitu. Ini kapan nih kita nih tapping nih gitu. Karena secara nggak langsung, apalagi buat kita yang kadang lagi sibuk banget ya, nggak mantau Twitter gitu. Kita kan nggak dapet info apa-apa ya. Kalau kita ngobrol kayak gini kan setidaknya masih dapat insight nih. Misalnya mungkin yang gua nggak lihat dilihat sama Kang Cis, dilihat sama Bang Erik atau dilihat sama Mbah, atau sebaliknya gitu. Mbah nggak lihat apa yang gua lihat gitu maksudnya. Karena ya info kan banyak banget ya. Terus selain info juga kadang pemikiran orang luar kan bisa jadi pemikiran kita juga gitu. Dan makanya serunya ngobrol FPL dan emang nggak akan ada habisnya gitu. Ya itu juga yang gue ngerasa ya mungkin ya bisa dibilang burnout ya kemarin-kemarin ya, tapi ya pas udah dijalanin selama kita masih main FPL ya, mungkin kalau misalnya Kang Cis nggak main FPL gitu ya kita nggak akan jalan lagi gitu, atau gue gitu ya nggak akan jalan lagi, tapi karena kita masih main ya kenapa nggak kita ngobrol lagi gitu loh. Ya kalau main-main lah, rasanya susah kalau untuk nggak main FPL sih. Tapi kalau untuk istilahnya untuk vakum dari sosmed FPL mungkin masih bisa, tapi kalau untuk nggak main itu belum bisa sih, sudah terlalu nagih. Apalagi Mbah kan main UCLI ya, main yang apa fantasi yang jadul-jadul tuh Mbah. Oh gila, lu masih update itu loh, luar biasa loh Mbah. Gimana Mbah menurut lu Mbah? Ya karena hobi FPL, hobi main fantasi gitu ya, jadi kalau ada game baru ya dicoba lah. Mungkin kayak game-game fantasi yang aneh-aneh enggak sih. Kalau Liga Inggris kan masih oke lah. UCL juga. Yang umum lah. Biasa sih itu. Nah, kalau Liga Indonesia ada, misalnya Persebaya main, gitu. Pasti harus main lah. Harus. Pasti. Ya, Liga Inggris aja kita main, apalagi Indonesia ya. Semoga ya. Karena kemarin sempat ada yang mau bahas kan. Sempat. Bismillah Menpora, Pak. Bismillah Ketua PSSI. Ya, karena kita udah lama nggak ngobrolin FPL, sebelumnya update dulu nih overall rank kita masing-masing nih. Karena udah lama nggak ini juga nih. Kita lihat dari pertama, Hello Monday. Ini dari Hello Monday siapa nih namanya? Gua. Wih, kurang ajar. Dia nomor 1 loh. Oh, gila 300.000 kurang dikit ya. Ya. Tapi overall poin kita tipis-tipis loh. Bener ya. Memang masih emang. Berarti emang kita masih beda tipis aja. Nih, masih sehat. Gue sama Mbah cuma beda 5, tapi rankingnya udah 100.000 lebih bedanya. Emang gila ya? Ya masih awal musim sih. Kedua, lu sama Mbah mungkin sama ya strateginya ya. Kalian mah masih mesti punya Bruno di game week 1 ya kalian ya? Gue doang yang nggak punya ya. Lu mah strateginya bikin-bikin emang. Tapi kan gue punya Bentonio. Itu Bentonio tuh penolong, iya. Penolong itu Bentonio. Sama Greenwood, gue punya Bentonio sama Greenwood dari awal tuh. Jadi itu yang mungkin masih bikin gue agak survive ya. Walaupun setelah gue beli Bruno Fernandes nggak ngapa-ngapain. Bang Erik juga tipis ya, gue mau Bang Erik beda 3 poin. Bisa 50, hampir 100.000 anjir. 3 poin doang banget Bang. Iya. Anjing. Gila ya. Jadi sebenarnya poin besar di overall rank, apalagi baru di game 3 ini nggak ngaruh apa-apa ya gitu. Jangan misalnya terlalu pede segala macam gitu, karena perjalanan masih panjang sekali nih. Yep. Oke. Lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya. Ada fenomena CR7 Homecoming. Ini sebenarnya gue bosan banget nih ngebahas Ronaldo nih, karena kemarin pas diundang di Tribun, gue pas tuntas Ronaldo. Gue pengennya kalian ngomong deh. Dari Kang dulu, mungkin lo punya pandangan apa Kak mengenai pulangnya Ronaldo?
Oh ya, kalau Ronaldo ini ya awalnya dia masuk ini apa ya istilahnya untuk musim-musim sebelumnya track record-nya ya bisa kita lihat ya golnya 17, 31, 18 untuk 3 musim ya dari 2006 sampai 2009. Nah, ya pastinya nama besar Ronaldo sangat berpengaruh lah. Makanya mungkin orang-orang yang main FPL, wah ada Ronaldo, pasti akan gimana caranya biar buat masukin Ronaldo. Oh, ya mungkin kalau ada Messi pun juga akan begitu ya. Karena memang istilahnya salah satu pemain yang good lah ya, greatest of all time. Nah, terbukti dengan mungkin seminggu lebih ownership-nya udah bisa langsung 17,2 untuk pemain dengan harga 12,5 sih langsung ditransfer in banyak ya tentunya akan merubah struktur tim ya kecuali memang dari awal mungkin udah ngambil Lukaku atau Kane ini ya easy swap sebenarnya tapi kalau strategi awalnya berada di tengah misalkan kayak Salah, Son sama Bruno ketika untuk ngambil Ronaldo ini ya mau nggak mau kalau nggak minus wildcard sih dan gimana ya game week 4 juga kebetulan lawannya juga mudah di Old Trafford lawan Newcastle. Terus Ronaldo pulang duluan ya dari laga internasional. Nggak tahu itu sengaja kartu kuning apa enggak. Nah itu juga udah latihan juga. Kita udah lihat foto-fotonya latihan. Ya kemungkinan besar akan start lah. Untuk posisinya sih kemungkinan kalau ngelihat dari formasi yang ada ujung tombak ya di striker nomor 9. Ya bayangkan ya seorang Ronaldo walaupun usianya udah 36 mau ke 37 tapi kita lihat track record-nya di Juventus musim kemarin juga ya belum kelihatan tua lah tetap apa ya di Juventus terbukti berapa musim di Juventus 2 apa 3 musim di Juventus ya dia membuktikan ya Ronaldo tetap oke ya istilahnya kalau ditranslasikan ke poin FPL tetap oke lah di harga yang 12,5 orang mungkin prediksinya harga 14 harga 13 12,5 cukup menarik ya jadi bersaing sama Salah kemungkinan berarti kalau orang ambil Salah sama Ronaldo di satu tim ya 25% budget kalian cuma untuk 2 orang ini ya Salah dan Ronaldo sisanya silahkan disebar mau kemana itu sih jadi sangat wajar kalau misalkan banyak memicu wildcard ya di game week ini gara-gara Ronaldo karena gue pun begitu gue akhirnya wildcard gara-gara si orang ini padahal awalnya rencana wildcard nantilah ditunda-tunda dulu tapi ngelihat seperti ini dan struktur tim gue juga yang kayak gue bilang tadi ada Bruno, Salah, Son di depannya yang murah-murah agak susah kalau untuk ngambil Ronaldo dengan minus sedikit soalnya di awal juga gue buang Martinez kan yang udah jelas nggak main lawan Chelsea gue buang ganti kiper Sanchez free transfer cuma 1 tiba-tiba masuk Ronaldo udah daripada minus di awal sih kalau gue tim ya udah wildcard dulu lah minusnya nanti aja walaupun sama-sama minus ya mau nanti mau sekarang gitu. Kalau dari Bang Erik mungkin punya pandangan lain? Sampai saat ini sih gue masih belum wildcard deh buat masukin Ronaldo walaupun tadi sebelum kita tapping kan biar agak profesional ya jadi gue buka-buka lagi lah itu apps FPL lihat-lihat ya menurut gue sih kemarin juga kan di FPL Ranger sempat gue nge-tweet ya berapa banyak sih orang yang belum masukin Ronaldo nih gue mau coba karena gue gayanya cukup konservatif lah dalam main FPL gitu jadi lu masih wait and see gitu gue mau ngeliat keadaannya gimana sih dan apa ya sebelumnya tadi waktu off air sempat ngobrol sama Kang Tis juga gue sih nggak meragukan Ronaldo sedikit pun nih sebagai nomor 9 gue yakin dia tetap clinical gitu ya di depan jauh lebih baik lah daripada pemain Perancis itu yang lupa namanya siapa cuman masalahnya bolanya nyampe ke dia nggak nih dia gitu apa bolanya muter-muter ya di tengah sampai kebingungan yang males kan yang kedua itu ya
kalau bolanya nyampe ke depan mulu sih harusnya sih aman ya. Cuman ya setelah tadi nih buka-buka lagi FPL, gue cukup kepikiran untuk mau ngambil juga sih. Karena kadang-kadang kalau yang gue lihat-lihat gitu ya, kayak pemain yang udah lama-lama gitu di FPL gitu, yang FPL Legend apalah, mereka cukup berani untuk agresif sih sama pemain. Dan mungkin ya ngambil keputusan mereka bisa lebih cepat lah gitu. Mungkin nih kalau satu game week mereka rasa nggak ngapa-ngapain ya buang aja gitu. Tapi sampai sekarang sih gue belum masukin. Gitu. Dari Mbah mungkin Mbah, lo punya penilaian lain Mbah? Kurang lebih sama sih, cuman kalau tadi Kang Sis bilang maksudnya Ronaldo ini bisa mengubah struktur tim FPL ya tergantung sih. Kalau punya 2 jatah transfer untuk game 4 sih nggak harus sampai wildcard sebenarnya ya. Misalkan tim 1 sama penyerang 1 ya. Cuman ya maksudnya Ronaldo ini menarik ya karena pilihan untuk pemain premium semakin banyak ya. Otomatis poin semakin menyebar dan template mungkin bisa sedikit berkurang ya. Karena semakin banyak pilihan yang menarik ya. Itu sih kalau aku. Kalau gue lebih ke apa ya? Ya fenomena yang tadi di awal bilang gitu. Kalau Messi balik ke Messi ke Liga Inggris, orang udah pasti beli. Ronaldo balik ke Liga Inggris, orang pun udah pasti beli gitu. Gue nggak sanksi sama sekali Ronaldo bakal gimana ya, bakal nggak ngapa-ngapain gitu, karena kita tahu gimana determinasinya dia buat main dimanapun ya untuk mencetak gol ya. Yang terbaru yang kita tahu kan kemarin lawan Irlandia kan, dia cetak 2 gol tuh. Itu emosional banget tuh dia, dan dia bener-bener kayak ini gue gitu, dan oh my god. Terus interviewnya dia sama MBTV juga, dia bener-bener bilang ya udah Ole mau gimana ya gue bakal ngelakuin yang terbaik buat tim gitu. Dan janjinya Ole juga ke dia, ya Ronaldo datang nggak buat jadi bench warmer kan, dia pengennya Ronaldo bisa ngebuat timnya jadi lebih baik gitu. Dan makanya ya harga 12 juta buat seorang Ronaldo sayang untuk dilewatkan gitu. Cuman ya pasti ada imbas lain yang apa ya, dengan hadirnya Ronaldo di tim kita gitu, karena nggak mungkin juga dengan secara sadar gitu lo punya Bruno sama Ronaldo di tim yang sama gitu, karena terlalu pemborosan juga gitu, sama kayak lo punya Mane yang masalah. Itu pernah terjadi di gue di game 1, dan gue nggak mau ini terjadi keulang lagi gitu. Gue di game selanjutnya gue punya Ronaldo sama Bruno gitu. Paling itu sih fenomena yang bikin Ronaldo kenapa bisa booming banget gitu. Tapi kalau mau nambahin nih Ronaldo ya, boleh. Gue ngerasa si Ronaldo kayaknya dia bakal kepake banget sih sama tim-tim yang lawan MU-nya parkir bis tuh. Kayak dia seneng banget tuh ngebully-bully tim-tim kecil gitu. Ya kayak Irlandia kemarin aja. Yeah. Gitu. Dan kalau nggak salah gue sempat baca statistiknya dia waktu di Serie A kalau lawan tim gedenya nggak terlalu bagus gitu. Nggak terlalu bagus emang, bener. Iya kan? Cuman emang kalau lawan tim-tim semenjananya dibully semua sama dia. Gue rasa kalau emang dia di MU bisa cocok sih, karena MU kalau udah lawannya low block gitu udah pasti kepusingan tuh, bingung mau ngapain kan. Mungkin dengan adanya Ronaldo ya kayak kata Mbah kan, kasih ke Shaw lempar aja ke depan lah. Udah pasti paling tinggi dulu. Yoi. Kayak kemarin waktu lawan Irlandia dua-duanya sundulan dan gila itu gila. Oke. Back kayak dibodohin mulu. Gue bilang ini cocok buat ngebully tim-tim kecil sih. Menarik banget emang Ronaldo ini, dan emang ya pantas ya kita obrolin di mana-mana juga dibahas juga mengenai kembalinya Ronaldo ini. Ya prediksinya mungkin kalau misalnya emang ada yang nggak ngambil terus baru ngambil di game week 7, 8 gitu. Misalnya dia gacor lawan Newcastle nanti atau gacor di game week 5, ya harganya juga pasti bakal lebih melambung lagi gitu, karena
fenomena ini bakal menggerus awal-awal yang orang-orang yang underestimate sama kehadiran Ronaldo gitu. Buat gue fan ini ya gitu, senang banget gitu Ronaldo bisa balik, either dia flop apa enggak, yang penting dia balik dulu udah senang sih, apalagi bisa ngerasain kita milih dia di FPL gitu. Mungkin zamannya Ronaldo yang 2008 2009 gue belum main FPL kan, belum ngerasain juga tuh Ronaldo tuh kayak gimana nih gitu. Tapi sekarang kita ngerasain Ronaldo dengan Ronaldo yang apa ya, lebih matang ya dari dulu ya. Karena kalau dilihat rekor golnya dia sama Salah kan gedean Salah tuh jauh. Cuman ya kita lihat Ronaldo yang sekarang kan mungkin beda. Lanjut. Konspirasi back Bruno. Nih monggo Kang. Monggo. Bang Erik ini. Bang Erik. Oh ya. Ini sebenarnya gara-gara sebelum tapping harus riset kecil-kecilan lah ya. Jadinya nyari-nyari nemu lah nih statistiknya konspirasi Mac Bruno. Waduh, kenapa Mac Bruno ya? Karena ada partisipasi si McTominay di situ. Jadi ada siapa nih dari FPL Expert ya kalau nggak salah. FPL Extreme, dia bikin perbandingan nih efeknya McTominay sama siapa Bruno. Jadi kalau mereka main bareng nih, FPL poinnya di Bruno dan McTominay main bareng tuh dia ngasilin 190 poin. Tapi kalau nggak ada McTominay cuma 57. Terus golnya juga kalau dengan McTominay 17, nggak ada McTominay itu cuma 4. Di atas 70% lah perbedaannya mereka. Nah, ini kan gara-gara banyak yang pengen ngambil ngambil Ronaldo, ujung-ujungnya mempertahankan Salah, nggak bisa masukin Bruno juga gitu. Jadi banyak nih yang ngebuang Bruno. Menurut gue ini bisa jadi satu faktor sih yang menentukan Bruno masih tetap bisa gacor nggak ya setelah ada Ronaldo. Mungkin bukan faktor yang utama ya, pastilah ya. Ini agak-agak konspirasi karena McTominay lagi cedera, jadi gue rasa bisa diperbolehkan lah ya untuk buang Bruno ya. Karena kansnya kayaknya nggak gede-gede amat kalau hanya berdasarkan statistik ini ya. Coba perhatiin deh statistiknya, goks banget lagi, jauh banget bedanya. Ya, terbukti yang game week pertama itu kan McTominay Iya. Habis Ronaldo Bruno-nya hat-trick. Iya. Ya, dengan sampel contoh musim ini sih udah kelihatan sih kalau ini kayaknya ada korelasinya. Yoi, mungkin ini kali ya. Jadi kalau di artikel yang gue bacanya sih lebih tepatnya kalau McTominay sama Fred main bareng di belakangnya Bruno. Mungkin dengan adanya di dua DM itu, di Bruno jadi lebih bebas kali ya. Mungkin dia udah nggak mikirin lagi lah di belakangnya. Dia nggak harus lagi ke belakang, pokoknya di belakang aman lah. Jadi yang dipikirin emang udah tinggal bawa bola ke depan aja gitu. Pas nggak ada, mungkin dia harus si Ole nambahin job desk kali ya. Lu jangan lupa ya, cover belakang juga cuy gitu. Jadi kepikiran kan ya. Mungkin. Jadi itu bagus cocok loginya lah, bagus loh. Bagus sih, ya nggak tahu sih. Yang bikin dia nih, FPL Extreme. Buat yang suka klinik-klinik kayak Mbak sih harusnya masuk banget nih, ya Mbak. Lu ada komentar nggak Mbak? Soal apa? Klinik. Apa ya kalau misalnya Bruno. Gak terlalu merhatiin juga sih pemilihan Bruno. Cuman ya karena lawannya Newcastle ya gak perlu terlalu banyak mikir statistik lah ya harusnya. Lawannya Steve Bruce, Pak. Pelatih dinosaurus ya. Cuman bikin nambahin dikit sih. Sebenarnya apa ya? Buat yang wildcard mungkin beresiko mau pakai Bruno sama Ronaldo karena alokasi dananya tersedot di sana ya. Cuman buat yang belum pakai wildcard, menarik sih untuk menduetkan Ronaldo sama Bruno ya. Kalau misalnya pun nanti gagal ya toh masih punya wildcard ya. Itu menarik sih. Selama lawannya Newcastle ya harusnya bisa lah ya MU. Itu sih.
Menarik. Jadi triple MU, Pak. Luke Shaw, Bruno sama Ronaldo. Otomatis buang salah tapi, Pak. Salah lawan apa sih? Leeds ya? Leeds. Kenapa? Cek. Aman kan? Masuk kan? Masuk. Aman. Masuk. Keputus tadi ya? Koneksi. Oh, siap. Gitu. Harusnya sih menarik. Ya, sekian lah ini ya, konspirasinya ya, Mike Bruno. Coba dijadiin bahan pikiran aja, biar gue nggak usah mikir sendirian kan. Tapi based on statistik emang ya ini real kan, bukan ngada-ngada, bukan asumsi juga gitu, based on data juga gitu. Jadi ya masuk akal juga gitu, makanya gue bilang bagus sih, kepikiran juga nih orang. Apalagi di game 1 yang Bruno hat-trick kan, ya kita tahu Bruno tuh dibikin lepas banget gitu di depan gitu. Sampingannya Pogba sama si Greenwood kan. Iya. Cuman kan itu kemarin datanya McTominay sama Bruno aja kan, belum ada Ronaldo. Cuman ya kita kan belum tahu Bruno sama Ronaldo nanti mainnya gimana. Mudah-mudahan Pogba umpan-umpannya nggak hilang ya gitu. Karena kan kita belum pernah lihat nih Pogba ketemu target man yang segila Ronaldo gitu maksudnya. Iya. Dan emang kalau lo lihat kan di musim ini, dari akhir musim lalu juga ya, Pogba sama si Bruno kayak lagi akur-akurnya nih. Kalau selebrasi, mereka nyamperin, terus bisa joget-joget bareng lah, ngapain gitu ya. Kayaknya udah lagi ada chemistry-nya nih. Iya, lagi ada chemistry. Tiba-tiba kedatangan GOAT satu, ya kan, dari Portugal lagi nih. Nah, itu ya nggak tahu sih. Masalah mentalitas gitu-gitu ya. Itu agak-agak abu-abu itu. Tapi Ronaldo bakal main kan nih? Main lah pasti ya. Dia udah latihan loh. Kalau teori gue sih dia terlalu ambisius untuk gak dimainin. Oleh terlalu goblok kalau gak dimainin ya. Bangsat nih Oleh nih anjir. Ini masih jadi rahasia ilahi ya. Ronaldo bakal main apa enggak. Cuman ya kalau misalnya Ronaldo main kita tahu sendiri efeknya itu bakal luar biasa banget ketemu Newcastle. Apalagi Old Trafford, man. Kapan lagi? Game week 5 tuh away gitu maksudnya. Dan game week ini ketemu Newcastle lagi apalagi. Waduh. Orang pasti bakal menantikan Ronaldo, FIFA Ronaldo. Asik. Dah, lanjut lah, teman. Ntar dulu, gue ngasih ujangan dulu deh ke fans MU nih. Gue rasa jadi fans MU musim ini dengan segala pembelian yang cemerlang ya menurut gue, dapat Varane murah, berapa sih 30 juta ya? Dibandingin klub sebelah tuh yang punya meriam. Ya. Ben putih. Yowis Ben. Ngambil Ben White 50 juta ya oke lah, walaupun beli Sancho berapa sih 80 jutaan ya, 70. Menurut gue pembeliannya oke banget MU musim ini, dapat legendanya balik lagi ya untuk jadi nomor 9. Gue rasa yang harus dijaga emang tinggal ekspektasi aja sih. Di atas kertas sih harusnya kita MU challenge buat title ya, di atas kertas. Apalagi ngelihat Varane main tuh hati gue lega tuh nggak? De Gea tuh tenang, men. De Gea tenang, men. Kemarin ada yang bilang di mana di Twitter ya, De Gea tuh bisanya main sama back yang ganteng katanya. Tai banget. Kalau back yang ganteng jago kan, Cuman maksud gue ya itulah, jaga ekspektasi aja. Belum tentu semuanya sesuai yang diharapkan. Nanti udah keluar ternyata busuk kan, aduh, malah bebannya berat lagi. Lu udah punya Varane, Sancho, Ronaldo nggak bisa challenge title kan, sampah itu.
Ya, olehnya berarti ya. Ya gitu dah. Ya, gimana? Ya. Karena sebenarnya kalau lo jadi Ole ya, lo jadi yang punya MU gitu, lo udah dikasih pembelanjaan yang oke banget nih musim ini. Squad di atas kertas oke banget. Tekanannya buat Ole juga makin tinggi kan. Ekspektasinya udah nantang juara lah. Apalagi kemarin peringkat 2 juga. Harusnya udah nantang juara emang. Yeah. Kalau peringkat 3 atau 4 aja harusnya sih ini Ole bisa dibilang gagal sih menurut gue. Walaupun tiba-tiba Chelsea sekarang kuat banget gitu. Dan Liverpool kayaknya udah mau agak balik nih ke jalan. Gitu aja deh. Musim lalu juga sebenarnya MU bukan tanpa prestasi ya, mereka kan hampir juara Liga Eropa ya, cuman hapus saja penalti kan. Sampai kiper yang nendang, kurang ajar itu penalti, parah banget. Jadi ya udah tipis banget sama juara nih, cuman emang belum juara gitu ya. Makanya mungkin salah satu alasan Glazer ngasih dana buat MU buat beli pemain banyak, yaitu apa? Ini udah saatnya MU dapat gelar ya, apapun gelarnya ya, pokoknya mau piala Ciki, mau piala kaleng, pokoknya ya emang harus dapat gelar lah, gila. Jadi ini bad news ya, konspirasi Mike Bruno ini bad news buat pemilik Bruno Fernandes ya, jadi hati-hati. Dan ini based on data. Yoi. Kecuali kita dibohongin ya sama FPL Extreme ya. Tapi enggak lah, dia juga kan ini based on data gitu. Dan ternyata ya masuk akal juga. Oke, lanjut. Ya, pembahasan selanjutnya ini mengenai wildcard pertama dan draftnya itu seperti apa gitu. Rekomendasi squad wildcard ini agak susah-susah gampang ya gitu. Kalau misalnya Bang ditanya wildcard yang bagus kayak gimana sih? Ya balik lagi kebutuhan lu kayak gimana gitu. Kalau wildcard ini berhubung yang pakai wildcard gue sama Kang Cis, mungkin yang spill bakal gue sama Kang Cis doang gitu. Bang Erik mungkin tipis-tipis aja karena nggak belum tahu bakal pakai wildcard apa enggak. Tapi kalau Mbah udah pasti 100% keep gitu. Gue dulu berarti ya. Gue dulu squad wildcard gue itu ini gue buka pertama di ini ya di Mister Gawang spesial. Enggak juga sih, lebay banget gue kayak gue nomor 1 dunia aja enggak sampai. Tapi kalau strategi gue itu lebih ke gue mengulang strategi 2 tahun lalu. Gue lupa setahun lalu apa 2 tahun lalu ya. Dengan memperbanyak back 4 juta yang aktif gitu. Kita tahu musim ini back 4 juta yang aktif itu banyak sekali pilihannya. Kalau dulu kan sempat ada 2 tahun lalu berarti ya, yang ada Norwich yang ada Hanley kan 4 juta ya, bener ya 2 tahun lalu ya. Nah itu gue inget tuh, gue inget 4 back gue itu 4 juta semua dan itu emang back aktif semua kebetulan ya. Itu 2 tahun lalu Wan Bissaka masih 4 juta kalau nggak salah ya, masih belum ke MU kan Wan Bissaka kan 2 tahun lalu ya, belum ya, bener ya. Oke. Nah itu sih gue strategi gue gitu. Dan sekarang ya kebetulan di barisan back 4 juta nih banyak pilihannya gitu. Kita punya ada Amarte itu selama Vestergaard belum main, Amarte itu bakal tetap main ya gitu di Leicester. Terus ada Sendavi, gue lupa di Brighton itu ada back tambahan nggak sih? Brighton kayaknya Feldman yang belum main Feldman sih. Feldman doang kan. Oh ya, dan Burn juga ya, dan Burn cedera. Jadi mereka back utamanya kan Webster, Dang, masih Feldman bener ya. Nah ini juga masih ngeri sedap nih si Davi gitu. Cuman untuk saat ini dia masih bisa diandalkan ya. Apalagi harganya udah 4,2, dia udah naik harga 2 kali gitu. Terus kita tahu di Southampton ini back mudanya mereka si Tino Livramento itu juga harganya 4 juta dan itu main. Jadi pilihannya makin banyak gitu. Ditambah back pinjamannya MU yang main di Norwich ya, si Brandon Williams. Nah itu kan dia aktif juga tuh sebagai back sayap si Norwich. Jadi banyak banget nih. Itu aja udah 4 back aktif yang
kemungkinan besar main ya. Kecuali kalau misalnya emang ada rotasi ya itu di luar ini kita. Jadi untuk mengakomodir lini tengah dan depan gue emang sekarang pakai strategi back murah gitu. Nah, partneringnya gimana nih gitu? Gue beli backnya Wolves. Ini juga yang sempat ditanyain di Twitter tadi gitu. Aset Wolves gimana gitu. Kalau gue dengan Wolves yang belum nyetak gol sama sekali ini gila di 3 game week pertama ya. Itu kayak ada yang something yang salah nih dari Wolves nih. Nyetak gol aja kagak bisa gitu. Apalagi lawan MU kemarin, ya Allah, Roman Says anjir udah tinggal begini doang. Masih ketepis De Gea, ya Allah. Itu 2 kali kan itu kan. Sekali ketangkap terus pas yang keduanya lagi masih ketepis lagi kan gitu. Jadi emang agak-agak ragu ya. Terus di Twitter juga banyak yang meragukan Adama Traore gitu. Traore emang bagus, cuman ternyata shoot on goal-nya nggak dan rasio golnya tuh nggak sebagus permainan agresivitasnya dia gitu. Jadi gue lebih pede masukkan back-nya Wolves. Ya pilihannya banyak ya, ada Markal, ada siapa, Roman Says, terus banyak back Wolves ya. Koadi, terus ada Kilman harganya udah mahal lagi. Semedo juga gitu. Jadi pilihannya banyak buat back Wolves gitu. Terus kalau ditanya, "Bay, lu cover Liverpool nggak punya?" Ya agak ngeri-ngeri sedap ya nggak punya Trent Alexander-Arnold ya, karena emang jadwal Liverpool bagus nih gitu. Dan kita tahu dia sering ambil set piece, terus dengan hadirnya si siapa pemain mudanya mereka, Harvey Elliott. Nah, hadirnya Harvey Elliott di lini tengahnya Spurs, kadang-kadang tuh Arnold malah masuk ke tengah, Harvey Elliott yang ke nyamping gitu. Pada saat ke tengah Arnold, dia sering ngasih umpan terobosan lambung ke pertahanan lawan. Kadang bisa langsung diterima sama Salah atau Jota gitu. Jadi sebenarnya efek dari Arnold ini masih cukup bagus, tapi dengan harganya 7,5 gue harus merelakan dia, nggak masuk budget. Jadi gue coba alihin, awalnya planning gue di ini Richie James, cuman ternyata kartu merah kan kampret juga gitu, untung belum beli kemarin. Jadi sekarang gue pakai Reguilon dengan starter yang bagus juga. Dan kita lihat, kita tahu ya sama-sama, beberapa tahun terakhir Wolves ini punya pertahanan yang kuat pada saat dipegang sama Nuno Espirito Santo, dan terbukti juga Spurs ketemu 3 tim berat, ketemu City menang, ketemu Wolves juga menang juga, ketemu Watford walaupun cuma menang 1-0 tapi tetap menang dan mereka clean sheet semua. Menarik nih aset back-nya si Spurs. Kenapa nggak milih Eric Dyer? Gue pengen yang agak menyerang ya, karena gue udah nggak punya Arnold, jadi pengen lebih ke pelapis yang bisa cover Arnold ya, walaupun kalau misalnya di apple to apple agak susah juga nih. Arnold tuh levelnya udah level atas lah gitu, dia back premium kan, ibarat katakan Reguilon tuh back mediocre lah. Di lini tengah udah jelas ya, udah punya Salah, Greenwood, Torres, Benrahma, Jota. Jadi gue kemungkinan pakai 3-5-2 untuk saat ini ya, mudah-mudahan nggak berubah, karena ngelihat Lukaku kayaknya, gimana berita Lukaku ya, masih belum jelas juga. Mungkin kalau misalnya di last minute Lukaku dapat berita ini dia bakal main, mungkin gue bisa swap ke 4-3-3, tapi 3-4-3. Tapi kalau Lukaku masih belum aman, belum ada berita apapun, pede dengan 5 gelandang gue sih gitu. Dan ya ada satu gelandang yang emang terakhir banget gue pilih, itu si Ferran Torres, karena kepikiran ya itu, kapan lagi lu punya lini depan City yang harganya cuma 7 juta. Itu gila. Selama kita main FPL kayaknya nggak pernah ngebayangin kan. Apalagi kita tahu City nggak beli striker ya. Jadi strikernya bakal berkutat dengan Sterling, Torres, dan Gabjes. Percaya deh, cuma 3 itu doang. Yang penting kita punya cadangan terbaik aja lah kalau misalnya masih Torres nggak main gitu. Jadi gue udah siapin itu ya.
untuk depan ya udah jelas Ronaldo sama Antonio. Dan cadangan yang pelapis Torres tadi gue pilih ini yang udah disinggung Mbah juga ya, si Emmanuel Dennis Mbah ya. Itu pas kemarin nonton sama lawan Spurs, mainnya gila juga tuh. Sayang aja emang si Loris mainnya bagus, jadi emang terus backnya Spurs juga kokoh juga, jadi serangan-serangan yang dibangun sama Dennis itu mentah. Cuman gue ngebayangin dengan jadwalnya Watford yang untuk 4 game terakhir ini terbilang masih so-so buat mereka ya. Mereka ketemu Wolves, ketemu Norwich, ketemu Newcastle, ketemu Leeds. Ya nggak ada salahnya sih, harga 5 juta juga daripada gue beli 4,5 tapi mati kan. Siapa 4,5 yang aktif udah gak ada kan. Femi gak main. Scarlett gak main. Ya udahlah tambahin 0,7 gue dapet Dennis yang udah pasti dapat squad dapat starting gitu. Ya, itulah kurang lebih dari spill squad game week squad wildcard gue. Kalau dari Kanjis gimana kan? Oke, kalau wildcard gue sebenarnya untuk di spill nggak penting-penting banget karena memang belum fix juga, masih memantau kondisi pasar seperti apa, ownership-nya gimana dan lain-lain. Cuma gue mungkin akan lebih cerita ke alasan sih. Kenapa wildcard game week 4 udah wildcard? Ya, pertama gue transfer Martinez out ya, karena nggak main lawan Chelsea, gue langsung ambil Sanchez. Kemudian Tsimikas harganya udah mau turun, akhirnya gue buang Tsimikas, ambil Williams, udah min 4 tuh ceritanya. Tiba-tiba datanglah si Ronaldo kan. Ya kayaknya ini momentum aja, maksudnya kayaknya untuk ambil Ronaldo sekalian wildcard udah minus juga, ya udahlah. Akhirnya gue wildcard untuk ambil Ronaldo. Dan satu lagi gue mau ngambil Ben Rahma sih, semoga belum terlambat ya untuk ngambil Ben Rahma di harga 6,4 sih. Waktu 6,3 belum kepikiran untuk wildcard, jadi gue diamin. Gue wildcard udah 6,4 ya udah. Dan alasan terakhir adalah sebenarnya setiap musim gue selalu mencoba untuk menahan wildcard lebih lama ya. Ya katakanlah game week 7, game week 10. Tapi pada kenyataannya memang susah ya untuk menahan wildcard di awal-awal ini. Dan nggak sengaja juga gue lihat di Twitter itu di akunnya Cak Yuris, Top Global Indonesia untuk FPL, dia share kalau dia main wildcard itu paling lama game week 4. Sisanya game week 2, game week 3. Nah, logikanya lebih gini sih. Itu kan sudah proven ya, Cak Yuris untuk Indonesia. Overall-nya mungkin walaupun nggak sampai 1, tapi bisa stabil di papan atas. Ya udah, dia sudah membuktikan bahwa early wildcard itu ya bukan hal yang salah lah. Itu ya, jadi nggak usah takut ya untuk wildcard awal-awal. Ya walaupun kalau memang timnya masih oke sih, ya silakan menahan. Cuman kalau udah timnya kayak gini, mungkin ada kaitan juga sama agresif untuk main harga juga. Ya udahlah, akhirnya mantap lah untuk wildcard aja. Nah, untuk ininya, timnya seperti apa ya belum tahu, masih memantau. Yang jelas sudah ada Ronaldo, Antonio, Ben Rahma, Salah, Sanchez. Sebisa mungkin gue coba menahan TAA sama Shaw ya. Cuman nanti kita lihat seperti apa. Sebenarnya gue masih ada Son, cuman dengan Son kuning mungkin bisa eksperimentasi ke yang lainnya. Sebenarnya gue tertarik Mason Mount karena Lukaku kuning. Padahal Chelsea lagi lawan Aston Villa yang kipernya lagi berkasus. Jadi kipernya mungkin Jet Steele. Kayaknya perlu sih cover penyerangan Chelsea ya. Ada kabar kalau Lukaku sama Havertz mungkin nggak main. Jadi ya mungkin Mount sih. Mungkin Mason Mount, harganya juga masuk akal. Ya sebenarnya opsinya antara Mason Mount, Torres, sama Jota itu sulit banget. Kayaknya kalau misalkan cuma bisa ambil salah satu sih, mungkin Mount ya. Jota menarik karena Firmino-nya like out juga sampai akhir September mungkin. Torres ya seperti yang udah Om Bayu bilang tadi.
Itu sih. Jadi mungkin nantilah mendekati hari Sabtu itu baru bisa kelihatan untuk squad wildcard-nya seperti apa. Tapi sekarang belum fokus di situ, masih sambil pantau pergerakan pasar seperti apa ya. Yang jelas Ronaldo kayaknya di deadline hari Sabtu besok mungkin hampir 30% bisa sih kayaknya ownership-nya. Yang mana kalau tiba-tiba dia brace nggak punya, dan kemungkinan yang punya kemungkinan akan kapten Ronaldo ya. Jadi akan cukup sakit sih untuk di game-game awal kalau nggak punya. Jadi ya udahlah. Insya Allah wildcard-nya worth lah. Masih ada wildcard kedua nanti. Santai. Gitu. Bang Erik, lu bakal make nggak nih Bang? Sampai tadi pagi sih enggak ya. Sebelum tapping, iseng-iseng, ngutak-ngatik, kayaknya lucu juga. Sebenarnya gara-gara faktor ini sih, Wolf ya. Fixture-nya enak banget, dan sebenarnya kan dia bermain di bawah XG-nya gitu. XG-nya itu 5 berapa gitu, 5.0, 5.4 apa? Sedangkan mereka belum nyetak gol satupun. Gue rasa harusnya sih udah dikit lagi gitu ya, udah gedor-gedor di pintu mulu gitu, apalagi si Traore ya, penyelesaiannya aja bapuk. Tadi gue iseng-iseng ngatur-ngatur squad, andaikan gue wildcard, pakai 3-4-3, Rudiger, TAA sama Koadi, tengahnya Salah, Torres, Traore sama Rafinha, depannya DCL, Antonio, Ronaldo. Ini tentu dengan catatan sih, DCL main, Rafinha masih karantina gitu ya. Sampai saat ini sih baru kepikirannya gitu sih. Cuman masalah dipencet atau enggak ya kita lihat nanti aja lah. Di ujung-ujung aja. Sabtu sore ya berarti, deadline Sabtu sore. Mbah udah pasti nggak make ya Mbah ya? Lo nggak make Mbah ya? Nggak make. Tapi masukin Ronaldo Mbak? Gampang lah itu. Nanti kita lihat konferensi pers. Konferensi pers. Tapi dengan 2 jatah transfer emang masih mungkin sih ya masukin Ronaldo ya. Iya, karena kan kebanyakan yang wildcard kan karena Ronaldo efek ya. Jadi yang punya 2 masih bisa sih nahan sampai Sabtu lah. Kita lihat nanti. Sebenarnya Ronaldo ini nggak planning gue sih sebenarnya sih, tapi emang gue pengen ngerubah back gue aja gitu. Gue pengen lebih solid di depan sama tengah gitu, karena gue nggak terlalu mentingin ini sih, nggak terlalu mentingin belakang ya. Kemarin itu ngikutin template aja gitu, kayaknya ngeri banget nih nggak punya TAA jadwalnya ini bagus, terus nggak punya show jadwalnya MU bagus gitu. Tapi ternyata poin yang mereka hasilkan nggak yang bener-bener wah banget gitu, karena TAA kan gede banget nih ownership-nya gitu. Dan ya ini bakal jadi gambling, salah satu gambling yang bakal gue lanjutin ya buat diferensial. Gue nggak punya TAA, kayak kemarin gue nggak punya Bruno gitu. Ya semoga ya setiap orang punya planning masing-masing ya. Makanya itu planning awal gue pencet wildcard tuh emang gue mau ngerombak back gue sih, back gue dan lini tengah yang lebih settle gitu. Karena ya gue pengen banget punya Jota. Jadi dan itu emang udah dari awal kepengenan gitu. Cuman kayaknya kalau nggak punya Salah tuh ngeri juga gitu. Jadi ya udahlah, kenapa enggak diduetin sekalian. Terus nyambung lagi nih karena kita ngomongin wildcard, terus Mbah juga kemungkinan besar minus ya berarti Mbah ya untuk game begini ya? Enggak deh. Belum tahu ya. Ini juga sempat tadi dibahas di Twitter ya, obrolan gue sama Mbah yang panjang akhirnya nggak selesai, akhirnya ya udah kita coba bahas di sini. Bang Erik nggak tahu ngikutin apa enggak, tapi maksud gue di Twitter itu gue sebenarnya cuma bercanda aja ya, sepikiran gue aja gitu, namanya orang nge-tweet kan ya udahlah gue asal aja. Gue pikirnya gue wildcard sekarang terus nanti minus itu sama aja kayak gue minus sekarang terus wildcardnya nanti gitu. Sejalannya begitu gitu. Cuman ya
persepsi orang mungkin beda-beda nangkepnya ya gitu. Sampai akhirnya gue jelasin secara detailnya kayak ya ini soal butuh apa nggak butuh juga sih gitu. Nah, terus gue juga ngomong juga kalau misalnya ngomong ini relate apa enggak, jangan disamain sama nilai poin ataupun team value karena udah pasti untungnya beda nih gitu. Mungkin aja ya yang wildcard sekarang akan diuntungkan karena harga-harganya masih stabil gitu. Tapi kayak yang wildcard nanti bisa aja misalnya harga si Ferran Torres udah berapa, harganya si Lukaku udah berapa, harganya Ronaldo udah berapa gitu. Terus misalnya Bruno bisa aja turun harga. Jadi macam-macam gitu. Akankah menguntungkan atau enggak? Ya balik lagi tergantung persepsi gitu. Menurut lo gimana, Mbah? Ya menurutku sih ya masih sama ya kayak tadi ya, lain sih. Ya karena keadaan itulah. Keadaan maksudnya kita wildcard sekarang atau wildcard di kemudian hari juga pasti lain kan. Kondisinya pemain yang kita ambil juga pasti lain. Balik lagi ke harga juga lain. Itu sih Om. Jadi menurutku sih masih beda lah antara kalau misalnya persepsinya wildcard sekarang atau kemudian wildcard sekarang minus kemudian atau sekarang minus baru wildcard kemudian, kenapa nggak sekalian langsung wildcard di game week 2 kan? Toh ya sama aja sih. Iya Pasti tetap sama ada aja alasannya. gitu. Iya. Itu sih. Ya udahlah obrolan yang nggak terlalu ini. Obrolan Lanjut warung kopi. Kang. Iya warung kopi biasa lah. Q&A banyak ya. Q&A banyak. Bahas aset Wolfsmin kalau dari Bung Madang. Kalau dari sisi gue bakal ngambil satu aset Wolves untuk pertahanan ya gitu. Makanya larinya ke Martial gitu karena ya kita tahu Wolves nih pertahanannya cukup solid juga gitu. MU kemarin walaupun mainnya jelek banget tapi masih coba kesulitan juga nembus mereka dan iya Wolves walaupun belum clean sheet sama sekali tapi ya kita tahu lawannya tuh berat-berat kemarin kan. Mereka ketemu Leicester, mereka ketemu Spurs, mereka ketemu MU dan sekarang mereka punya fixture yang cukup mudah buat mereka. Ya ketemu Watford, Brentford, Southampton, Newcastle, Villa dan Leeds masih so-so lah, masih imbang-imbang lah. Jadi menarik buat gue punya satu aset Wolves yaitu back. Kalau dari Bang Erik, Mbah atau Kang Kis gimana nih pandangannya? Gue dulu deh, Wolves setelah ngeliat sih sebenarnya yang paling potensial itu di Wolves tetap Jimenez sih, vokal serangannya ya. Target man-nya dari Wolves juga rekornya juga bagus, cuma kemarin memang cedera kan musim kemarin jadi nggak berbuat banyak. Cuma memang dari ada isu itu ya, isu Meksiko untuk menahan pemainnya main di Liga Inggris game week 4, jadi agak tertahan mau ngerekomendasiin si Jimenez. Dari yang lain sih teman-temannya ya kayak Traore, Trincao dan lain-lain. Sebenarnya ada potensi sih, ada potensi karena memang kalau main XG ya, XG-nya memang gede, peluangnya juga banyak. Kayak Trincao itu 3 game shot on targetnya udah 3 atau 4. Ya potensial cuman Tuh, ya itu hampir golin tuh lawan MU tuh Trincao ya, tuh gila aja. Emang tapi end product-nya aja yang belum ada karena 3 game week ini 0 gol. Nah sebenarnya sepakat sama Bayu, malah ngelihat ke defense-nya sih. Ya mungkin kalau mau ngambil kiper Sa itu lumayan lah untuk ditahan sampai akhir musim. Harga 5 ya kelihatan ya Wolves 3 game week kebobolan 1-1 ya walaupun nggak clean sheet. Nah, cuma kebobolannya satu itu kan. 1-1 ya. Malah sebenarnya aset Wolves yang menarik ya di defense sih, ya bisa Sa. Kalau untuk back-nya ya sesuai budget ya, tapi mungkin yang agak ofensif Semedo sih. Semedo ini agak ofensif. Heat map-nya juga sempat ditunjukin cukup agresif juga sampai di depan. Ya, sebenarnya Jimenez sih, cuman ada isu Meksiko itu jadi tertahan untuk
merekomendasikan lah untuk Jimenez. Tapi tetap sih kalau ditanya di akhir musim top skornya Wolves harusnya pasti Jimenez sih. Bah dulu mungkin Bah mengenai aset Wolves lo punya pandangan lain mungkin? Sama lah. Untuk backnya ya Semedo lebih ofensif. Martial mungkin menarik 4,5 main wingback. Cuman ya sampai sejauh ini crossingnya belum terlalu akurat juga. Jimenez menarik. Traore saya enggak ya karena ya itu nggak bisa finishing juga. Ya buat apa kita lihat dia mainnya enak tapi nggak bisa finishing percuma juga. Ini kau juga menarik. Ya Jimenez lah mungkin Jimenez atau backnya sih. Rekornya Traore nggak terlalu bagus ya dari musim ke musim ya. Jadi Iya. kita bukan tanpa alasan juga kenapa nggak mengatakan kalau Traore ini kayak kesusahan buat nyerang gitu. Ya kayak musim lalu aja dia cuma ngasilin 2 gol 4 assist gitu. Terus musim sebelumnya juga 4 gol 9 assist. Ini masih lumayan baik ya gitu. Jadi tapi musim lalu ternyata efeknya nggak seganas itu. Mungkin musim lalu kan ada ketutupan Podence juga ya, si Daniel Podence juga. Terus si siapa pemain depannya lagi? Neto, ya Pedro Neto itu juga bagus juga gitu. Nah, sekarang ketambahan lagi ada si Trincao. Gitu. Walaupun kemarin rumornya Traore kan mau dibeli Spurs ya, cuman ternyata di bursa transfer ini nggak dikasih sama si pelatihnya. Pelatih siapa sih? Wolves yang baru? Aduh, tahu lagi namanya. Gak kenal. Ya itulah pokoknya. Kayaknya orang Portugal juga kayaknya. Ayo Bang, lo di mood. Iya, oke. Mau? Enggak. Udah. Manajernya namanya Bruno Lage. Oh Bruno. Oh iya Bruno Lage. Tapi di rancangan lo yang belum undecided itu, lo bakal masukin aset Wolves nggak? Iya, ada dua. Gue masukin si Koadi sama Traore. Kalau ya benar sih, poin utamanya emang di defense-nya ya. Ternyata nggak cuma di bawah Nuno gitu ya. Di bawah manajer yang baru pun defense-nya oke. Tadi udah dibilangin lah. Dan kalau ini ada statistiknya sedikit nih buat defense-nya emang gila sih. Kayak big chance conceded-nya di peringkat 3 di IPL sama 3 game week. XG conceded-nya juga peringkat 4. Goal attempt conceded-nya peringkat 2 gitu. Jadi defense-nya emang kuat banget. Gue rasa dengan fixture begini lo mau double defense-nya Wolves pun masuk akal sih menurut gue. Harganya juga murah-murah gitu ya. Lo bisa dapet dengan harga 5 dan 4,5 gitu ya. Menurut gue cukup masuk akal sih. Gitu. Kalau si Traore gue cuma mikir ya masa sih dia 4 game week nggak ngapa-ngapain, tai banget sih. Bisa kali 2-3 gol lah gitu atau assist harganya juga murah kan 6 gitu sih. Cuma menarik, Wolves ini menarik. Jadi sebenarnya terutama untuk yang ambil wildcard paling nggak sisihin lah ya satu slot di tim kita buat pemain Wolves minimal. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Trijaya. Back di bawah harga 5 yang main terus gitu. Banyak bro, back harga 5 mah. Maksudnya back 4 juta kali ya. Nah, back 4 juta ini tadi sempat ini jadi salah satu planning gue di wildcard. Yaitu ada Tino Livramento. Ini kemungkinan bakal main terus dia ya. Terus di sisi lain ada si Brandon Williams. Ini kemungkinan juga bakal main terus ya gitu. Karena memang dibutuhkan juga di tim gitu. Tapi kalau yang masih abu-abu ke depannya yaitu Shane Duffy masih abu-abu, terus Amarte juga masih abu-abu gitu. Jadi ya empat pemain ini yang back 4 juta yang memang lagi hot. Kalau lu tanya back di bawah harga 5 banyak. 4,5 tuh rata-rata back main semua gitu. Apalagi back-backnya si Brentford, back-backnya siapa lagi? Banyak ya back Wolves juga banyak yang 4,5 juga. Jadi aman sih, nah aja. Atau ada yang kurang yang gue sebutin nggak back 4 juta yang all in di kemarin selain si Williams, Livramento, Amarte sama sama Duffy?
Gue rasa ngelanjutin yang sebelumnya sih, pertanyaan sebelumnya. Di bawah harga 5 lu ambil pemain Wolves lah, kayak 4 sampai 6 game week lu tahan aman. Dah, gitu aja. Selesai. Oke, lanjut pertanyaan dari Ahmad Fauzi. Titip pertanyaan skenario terbaik punya 3 premium. Salah, Bruno dan Ronaldo. Wow. Keras. 36 juta, 37 juta. 37 juta buat 3 pemain. Kancis tuh tadi udah nyobain tuh. Emiro. Ya gue udah nyobain. Ya karena gue World Cup juga kan. Ya udah gue coba-cobain lah Salah, Bruno, Ronaldo. Kemungkinannya skenarionya kalau ya biasa mungkin di depan harusnya ada Antonio Benrahma, kemudian mid tanggung semacam ya tadi Torres, Jota, Mount itu. Gray juga ya, Gray-nya. Ya, Gray juga lagi naik. Kalau gue ada 2 skenario sih. Yang pertama nggak pakai TAA, itu bisa. Bisa, kalau itu mah nggak bisa. Pakai TAA udah pasti itu mah. Ya kayak gue lah sekarang anjir. Ini kan nyangkutnya cuma di TAA menurut gue. Iya, TAA itu 7,5 ya. Itu makan budget banget. Yang kedua, kalau mau pakai TAA, ya lu harus ambil 4 back yang dibilang Om Bayu tadi. Yap, benar. TAA dan 4 back harga 4 koman itu bisa. Itu masih bisa dengan masih ada Antonio, Benrahma, dan kawan-kawan sih. Ya kemungkinan itu sih. Kira-kira skenario mana yang cocok sama tim lu. Dan sebenarnya nambahin ya Kang ya. Sebenarnya untuk skenario 3 pemain premium ini diuntungkan juga nih musim ini gitu. Karena kita punya pemain harga 5 juta yang formnya bagus gitu. Si Emmanuel Dennis yang saat ini sekarang masih ada di squad wildcard 2 gitu. Dia main di Watford, kebetulan jadwal Watford juga bagus juga gitu. Dan formnya juga bagus juga. Kemarin juga udah eye test pada saat pertandingan pertama tuh gue nonton dia nyetak 1 gol 1 assist, terus kemarin yang terakhir game week 3 ketemu Spurs mainnya bagus banget gitu, dan cuma sayang aja emang nggak dapat gol aja gitu. Dan ya jadi potensi buat skenario 3-5-2 atau 3-4-3 buat mengakomodir si Salah, Bruno, dan Ronaldo. Cuman ya lo bisa tanggung sendiri kalau misalnya emang ini 2 tim zong atau blank, nggak ada gol sama sekali gitu. Jadi ya kita punya premium yang kita pengen kan ya mereka menghasilkan poin ya gitu sih. Lanjut pertanyaan dari Arif sih. Info kabar terbaru Lukaku, keep atau sell karena pakai wildcard gitu. Kalau di gue jual dulu ya sampai nunggu last minute Sabtu sore lah kurang lebih lah gitu. Sebelum Sabtu sore asar lah, coba cek lagi Twitter lagi nih kabar Lukaku gimana. Kalau bingung caranya gimana, lo tinggal search Lukaku spasi FPL. Lo lihat tuh topnya, kalau enggak sih lastnya gitu. Jadi itu udah paling update. Lo lihat komentar-komentar orang, lihat info-info update-nya kayak gimana gitu. Karena ya kemungkinan juga bakal di spill juga nih sama Tuchel buat yang pas konferensinya juga gitu. Itu kan pasti banyak yang bakal share juga gitu. Kalau dari gue kayak gitu. Mungkin dari Kang Kis yang kebetulan sekarang pakai wildcard, gimana Kang tanggapan mengenai Lukaku? Keep atau sell karena pakai WC. Oke, kata kuncinya karena pakai WC ya nanti aja kalau ya nggak usah buru-buru keep apa sell lah. Kalau pakai wildcard santai aja ya. Lihat konferensi pers, lihat last minute ya tadi Lukaku FPL apa Lukaku Bendinelli ya seharusnya ada ada petunjuk lah ya. Kalau kemungkinan sih kalau misalkan Lukaku fit to play main menarik sih ya lawan Aston Villa tanpa Martinez dengan kondisi Chelsea yang lagi jago-jagonya ini. Kalau dari komposisi pemain sih ya gue sempat punya strategi untuk ambil Lukaku, jadi wildcard tapi masih belum pakai Ronaldo nih. Gimana tuh? Lukaku cuman sisain duit 1 juta. Jadi karena kalau Lukaku main di game week 4 ini, gue lebih yakin Lukaku poinnya lebih gede dari Ronaldo sih. Kelihatannya ya.
Nah makanya ya udah Lukaku tapi simpen 1 juta, nanti game week 5 ambil Ronaldo. Kita lihat juga, siapa tahu Ronaldonya ternyata tidak sesuai harapan, malah dijual besar-besaran, ya kita nggak tahu ya, tiba-tiba kartu merah, ya kita juga nggak tahu ya. Ya itu sih, ya gue juga tertarik ambil Lukaku sih. Ya sama ya posisinya, karena masih pakai wildcard, wait and see. Tapi kalau sampai setengah jam jelang deadline masih belum ada kejelasan, daripada gambling, nggak usah sih. Kalau emang udah pasti aja ambil. Ya menarik ya. Sebenarnya di draft awal gue itu sebelum Lukaku cedera ya, striker gue tuh ya 3 sih, Antonio, Ronaldo, sama Lukaku. Tengahnya itu gue nggak ada Jota, nggak ada Ferran Torres kalau nggak salah ya. Cuman masih bisa keren kok gitu. Cuman back-nya itu ya itu back 4 juta semua. Cuman ada yang gue selipin kayak 2 orang yang harga 4,5 gitu. Jadi biar tetap agak survive. Cuman ya itu karena Lukaku out, jadi punya kesempatan punya Jota nih. Menarik juga sih kalau buat gue. Ini yang lain mengenai Lukaku ada tambahan kah? Mbah. Sama. Soalnya banyak yang ngambil duluan loh Lukaku loh. Terus pada saat Lukaku cedera mereka kayak, aduh, akhirnya pencet wildcard. Ya. Cuman kalau emang mungkin ini ya standar kayak bisa lu maksain pakai Lukaku, Ronaldo sama siapa Antonio gitu ya. Kan kayak terlalu berat di depan, nanti once lo mau ngacak-ngacak di tengah gitu ya, ribet banget tuh, nggak bisa diselesaikan dengan satu transfer. Tapi tengahnya sekarang kan harganya mid semua ya, yang bagus-bagus menengah semua bang. Kayak modelan kayak Sterling, KDB itu kan belum pada keluar tuh. Rashford, Sancho yang harga-harga 9 juta 8 juta ke atas gitu. Sekarang kan yang bikin rame itu kan tengah 7 juta ke bawah kan ini juga nih, masif juga nih. Ya Greenwood, ya Torres, ya Grealish, ya siapa lagi? Ya Gray gitu. Ya Rapinya gitu. Gimana? Ya iya sih, itu bener sih. Cuman kalau tiba-tiba nih besok Son hat-trick gitu ya, lu tiba-tiba aduh gue mau ganti Son nih, tapi budget pemain lu nggak mungkin jual Salah gitu kan untuk ke Son. Budget pemain lu ada di depan tuh, Lukaku sama Ronaldo, 2 transfer deh. Itu gitu sih. Iya, jatuhnya gitu ya bang. Berarti kan intinya kalau kita punya wildcard ya kita harus yakin sama pemainnya kan, nggak boleh lata. Iya, kan? benar. Kalau kita nggak cuma di game week ini doang ya. Jangka panjang ya kan. Bisa. Iya, ini udah dibahas juga ya Imron ya, info terbaru Lukaku Ronaldo ada di FT, mungkin akan min 8 bagaimana gitu. Kita juga udah sempat bahas juga Ronaldo di awal ya, homecoming gitu. Terus dari Mas Brahman mengenai fixture Wolves yang emang wangi banget tadi. Bang Eri juga udah sempat mention soal XG-nya mereka yang gede banget tapi nggak ada gol sama sekali ya. Ya mungkin bisa aja mereka cetak gol ya. Kang Kis juga udah sempat mention juga lini depan Wolves yang paling menjanjikan ya tidak lain tidak bukan Jimenez yang udah kebukti dari beberapa musim lalu gitu. Itu sih. Ada lagi mungkin? Selain ini ada lagi Kang? Ada kayaknya ya? Udah kalau Q&A-nya nih aja sih. Lanjut mungkin. Oh, ada lagi kayaknya tar. Bahas rekomendasi squad wildcard udah, terus oh iya. Udah. Lanjut lagi pembahasan selanjutnya. Nah, ini sempat ada yang nanya juga nih, jangan lupa ya misal gawang racun atau FPL racun yang memang dari beberapa musim yang lalu kita gaungkan juga gitu. Bukan racun konotasi negatif ya, tapi ya namanya main FPL kan kadang kita punya gacokan yang mungkin bisa mempengaruhi pemikiran orang lain gitu, jadinya ngikut-ngikut pilihan kita gitu. Nah, FPL racun kali ini memang standarnya kita tuh di bawah 10% ya, di bawah 10% ownership-nya. Dari ini dulu nih, kancisnya Ismail Astar. Gimana Kang, menurut lo Kang?
awalnya mau Jimenez. Gara-gara isu Meksiko, akhirnya gue ganti ke Sarr aja. Sarr ini Watford lawan apa sih? Watford lawan Wolves ya. Watford lawan Wolves ya memang cukup alot ya, kita tahu defense-nya Wolves, tapi main di kandang. Kenapa Sarr murah untuk gambling, cukup murah lah, harga 6 di mid. Kemudian kelihatannya sih untuk jangka panjang Sarr ini talismannya Watford ya, walaupun sekarang yang menarik perhatian Dennis. Dan kalau nggak salah penaltinya Watford Sarr sih, penalti takernya. Iya ya, yang ambil. Ya, mungkin belum dapat penalti ya, tapi once dapat kayaknya Sarr sih kalau nggak salah info ya. Jadi ya untuk gamblingan sih paling masuk akal. Kalau FDR-nya 3 game week ke depan juga hijau. Ya adalah kontribusinya di 3 game week ke depan untuk Sarr. Ya itu sih. Lanjut Ferran Torres. Nah, Ferran Torres sebenarnya pilihan gue gitu. Dan sebenarnya dia agak nggak masuk kategori nih karena sekarang ownership-nya 10,8 gitu, lebih dari 10%. Cuman karena tipis-tipis ya udahlah nggak apa-apa gitu. Alasan utama pilih Ferran Torres karena ya itu sejak beberapa musim lalu kita tahu lini depan City itu kalau meledak tuh gede banget gitu, dan ternyata kemarin kejadian dalam artian ya dia cetak 2 gol 1 assist di posisi tercatat di FPL sebagai gelandang. Dan ya dia nerima banyak pujian dari rekan-rekan timnya, dari Pep Guardiola juga gitu, cara bermainnya dia gitu, finishingnya dia, dan harganya cuma 7 juta gitu. Sangat-sangat sayang dilewatkan kalau misalnya kita nggak coba sama pemain ini gitu. Dan walaupun misalnya nanti dia bakal dimainin atau cuma berapa menit atau segala macam ya, kita tahu resiko main di City kan seperti itu ya, Pep Roulette ya. Tapi dengan harga 7 juta menurut gue ya sebanding sih gitu. Kecuali kalau misalnya kita beli kita beli harga yang 9 juta ke atas itu, terus tiba-tiba nggak main atau main cuma 5 menit 10 menit, ya itu mungkin agak rugi. Tapi dengan harga 7 juta nggak ada salahnya buat kita nyoba si Ferran Torres ini. Dan kita tahu satu hal yang penting banget, si City ini nggak punya striker baru di musim ini gitu. Jadi di skuadnya juga yang tercatat sebagai forward itu cuma Gabriel Jesus. Jadi semuanya itu gelandang. Dan pada saat memang bermain, si Torres ini bermain di number 9-nya Manchester City. Jadi Gabjes yang lebar ke kanan gitu. Dan semoga Sterling juga bakal jadi pilihan-pilihan kedua dari si Pep Guardiola ya, karena Guardiola tuh gue pernah baca Guardiola tuh kecewa sama mainnya Sterling pada saat kalah sama Spurs. Semoga trennya si Torres buat main terus nih bagus lah gitu, makanya gue jagoin Ferran Torres buat jadi FPL racun di game week kali ini. Lanjut ke Kieran Tierney. Kieran Tierney siapa nih? Mbah ya? Ya, yuk. Simpel sih sebenarnya, karena Arsenal jadwalnya enak, terus Tierney juga berpeluang main di wingback kiri ya, kalau misalnya Arteta main 3 back. Nah, terus karena apa ya? Karena banyak sekarang yang wildcard, terus ingin pemain-pemain kayak Ronaldo, Bruno Salah jadi satu. Nah, pemain Arsenal ini menarik ya, karena harganya murah, jadwalnya enak. Ya meskipun formnya kemarin mengecewakan, tapi kita sama-sama tahu lah ya, salah satu tim Big Six ya, harusnya bisa bangkit sih dengan jadwal yang seenak ini. Tierney, atau kalau yang memang nggak punya uang, Ben White menarik ya. Dia pasti main sih harusnya. Itu. Ya, Tierney masih 11-12 sama si ini, harganya sama saya kayak Reguilon ya. Benar, ada Ben White, ada Tomiyasu juga sebenarnya 4,5 ya Mbak ya. Jadi opsi back-nya Arsenal nih banyak nih. Cuman memang yang lebih menyerang ya si Kieran Tierney, karena dua nama tadi si Tomiyasu sama Ben White itu
center back. Lanjut ke Adama Traore, nih Bang Erik. Kenapa Bang lo jagoin dia Bang di FPL Racun? Ya, kayak tadi yang udah sering dibahas ya, Wolf. XG lah, apalah, tai kucingnya udah harusnya sih, ya kayak tadi gue bilang udah gedor-gedor di pintu nih, tinggal bolongnya aja. Ya, gue rasa kalau lo wildcard gitu ya, dengan harga kalau nggak salah 6 berapa lah tahu gue, masuk akal banget gitu. Lo masukin dia, lo tahan berapa 4-5 game week gitu ya, jadwalnya juga oke. Jadi masuk akal sih. Kepemilikannya juga masih kecil, 6%-an. Kenapa enggak gitu? Punya pemain berotot di squad lo ya. Boleh. Lanjut. Wah, Kang Cisnya tidur. Iya. Kemana nih Kang? Kemana Liga Mister Gawang? Karena tiap musim itu ini FYI aja ya. Jadi Liga Mister Gawang itu emang sebelumnya nggak dibuka buat umum. Jadi khusus buat pendengar setia kita. Jadi kita invite pendengar-pendengar yang sering nanya, yang sering respon kita juga. Terus kita invite dan ikut bermain di Liga Mister Gawang. Ya kalau menang udah pasti ada hadiahnya juga. Rencananya tahun ini sebenarnya kita mau buka buat umum. Tapi ternyata kenapa nih? Coba Kang Cis jelasin deh. Kang Cis mungkin bisa jelasin ya, monggo. Kenapa ya? Oh, ya kita boleh manggil Kang Cis lagi ya? Oh, nggak apa-apa, santai aja. Kemana Liga Mister Gawang ya? PKM. Kita di awal musim juga tidak terlalu fokus ke ngurusin liga, buka liga, nge-tweet apa segala macam ya udah akhirnya kita lewatkan aja. Tapi sebenarnya benar kata Mbak, kita sudah ada rencana untuk Liga Mister Gawang. Musim ini enggak eksklusif lagi ya. Kita coba untuk semua, untuk publik. Dan hadiahnya juga cukup unik sih pembahasannya beberapa waktu yang lalu, cuman memang belum terrealisasikan. Untuk rencananya sih kalau jadi kita mungkin akan buka liga ini di pertengahan musim. Jadi second half-nya musim ini supaya apa? Supaya nanti yang menang orangnya nggak itu aja. Biasanya kan kalau liga full season nanti juara di mini league apa itu biasanya langsung menang semua tuh. Nah di sini kita biar ngasih kesempatan yang lain untuk dapat hadiah, kita mulai liganya dari pertengahan musim. Nah, itu silakan aja yang mau join pakai akun yang full season atau bikin akun baru khusus ini juga nggak masalah sih. Tapi ya kemana harusnya akan ada sih di pertengahan musim. Ya ditunggu aja, pasti diinfokan di Twitter ya. Di Twitter itu pasti diinfokan lah kode liga, hadiah, apa, syarat, segala macam. Ditunggu aja. Hadiahnya nanti aja ya, nggak usah di-spill dulu ya. Nanti aja. Lama. Oke, udah kayaknya ya pembahasan kita di episode 1 ini. Pokoknya stay tune terus Mister Gawang Podcast. Memang mungkin kita nggak akan hadir rutin secara mingguan, tapi memang kita akan bahas topik-topik yang menarik yang bisa kita bahas gitu. Yang pastinya up to date juga gitu. Nggak mungkin kita bahas yang kemarin udah lewat gitu. Paling kayak gitu ya. Atau yang lain ada yang mau nambahin, monggo? Ya, intinya kita tapping kalau lagi pengen aja sih. Tapi tetap ada episode aja. Iya, bodo amat. Ya kalau lagi pengen ya bikin. Kalau enggak ya udah bodo amat lah. Pada dengerin juga gratis juga kan. Yoi. Yeah. Pilihan juga masih banyak gitu. Bisa dengerin dari yang bule-bule gitu ya. Atau yang lokal juga banyak bikin konten. Jadi ya udah suka-suka kita lah. Mau gimana? Dari Mbah nih dari ada Mbah mungkin. Aman. Mungkin kita ingin memecahkan rekor podcast dengan tapping tersedikit ya. Jadi satu musim cuma 1 episode. Bisa. Itu emang
niat apa sengaja atau Kalau diniati pasti bisa. Bisa. Oke, Kang Cis mungkin nambahin terakhir. Apa ya? Benar, kita memang merencanakan musim ini tidak tapping setiap game week ya. Supaya apa? Supaya tidak burn out ya. Nanti kejadian kayak kemarin kan nggak enak, ya udah mending kita tapping ketika kita pengen aja. Dan terutama yang penting ketika kita lengkap sih. Jadi kita usahakan setiap tapping berempat. Kalau memang nggak ada yang nggak bisa di pekan itu, ya mending nggak usah sekalian. Kita tunggu lagi kapan kita bisa formasi lengkap berempat. Ya, ditunggu aja lah. Nanti kalau memang episode 2-nya kapan, kita juga belum bisa jawab sekarang ya. Kita juga nggak tahu. Kita sendiri juga nggak tahu. Atau mungkin jika ada hal yang menarik, karena mungkin kedepannya konsep kita lebih ke nge-react juga ya, atau ada yang lagi ngebahas apa, kita komentari mengenai apa yang mereka bahas, ya kita bisa bahas lagi tapi versi kita masing-masing nih. Mungkin versi Mbah kayak gimana, kayak tadi kan mengenai wildcard dan minus aja gue sama Mbah udah beda tuh gitu. Mungkin hal-hal lain bisa lebih luas lagi gitu, dan mungkin topiknya juga bisa lebih liar lagi juga gitu, karena kita tahu di FPL ini kan banyak banget hal yang bisa buat diomongin ya gitu. Jadi bakal seru juga gitu. Dan ya stay tune aja pokoknya. Setiap kita tweet ada yang mau ditanyain nggak, ya itu berarti tandanya kita akan tapping itu maksudnya. Ya apa ya, bisa jadi untuk agenda selanjutnya di Twitter Space bisa jadi. Oh iya, kita belum pernah nyoba kan. Bisa. Di Twitter Space itu kita bisa record juga nggak sih? Kayaknya record enggak sih. Itu kan lebih ke enggak, apa ya? Lebih ke live ngobrol langsung ya, live stream ya. Kita bisa. Lucu tuh. Yuk, bikin yuk. Di tweet enaknya live aja kali Twitter Space, misalnya kayak lagi live apa baru kalau kita Space pasti live lah, dan enggak, maksudku lagi live nonton bola, misalnya pertandingan apa nih, MU besok nih misalnya, ini kan pasti rame nih orang rantikan Ronaldo, ya why not gitu, misalnya kita live juga gitu, mungkin bisa langsung tahu pendapat teman-teman di Twitter, responnya gimana gitu. Ronaldo sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi lebih luas juga gitu, karena setahu gue udah banyak juga teman-teman yang ngelakuin itu, kayak Liga Pasnet tuh aku pernah lihat gitu, mereka, aku lupa pembahasannya apa ya, tapi emang mereka juga pas live juga gitu, dan ya seru juga gitu, karena ya mungkin ada pandangan-pandangan lain dari teman-teman di Twitter, dari sekedar bukan cuma nanya aja gitu, mungkin ada pendapat hal lainnya yang seru juga gitu. Thank you Bang Erik, thank you Kang Cis, thank you Mbah ya udah nyempet-nyempetin malam ini. Sorry tadi gue telat. Jangan lupa teman-teman tetap dengerin Mister Gawang, yang kita akan ada di Spotify, kita akan ada di YouTube juga gitu, dan kritik dan saran langsung aja ke Twitter @MrGawangPod jika emang ada yang mau ditanyain gitu, dan salam-salam sama keluarga juga ya, hati-hati di jalan gitu. Udah ya. Anjing, dia lupa. Bye-bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.